Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kita. Bismillah, pertanyaan pertama, Ustadz, batalkah puasa orang yang keluar mani karena menyentuh wanita yang bukan mahram? Menyentuh perempuan yang bukan mahram lalu keluar mani. Dalam masalah ini ada perincian. Ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram, sedangkan itu kontak kulit secara langsung, artinya tidak ada pembatas berupa kain atau yang selainnya, lalu keluar mani, maka puasa orang tersebut hukumnya batal. Puasa orang tersebut hukumnya batal. Adapun kalau ada penghalang yang berupa kain ataupun yang lainnya, maka itu tidak sampai untuk membatalkan puasa. Seperti itu. Adapun soal yang kedua, Ustadz, apakah renangnya seseorang yang puasa itu akan membatalkan puasanya? Hukum renang bagi orang yang puasa pada dasarnya adalah makruh. Hanya saja kalau dia memastikan dengan kebiasaan dia kalau renang akan menelan air, maka maka berenang saat itu hukumnya haram, dan nanti kalau dia menelan air maka puasanya batal, seperti itu. 3. Ustadz, bagi wanita hamil atau menyusui yang meninggalkan puasa Ramadan itu wajib qadha saja atau fidyah? Perempuan yang hamil ataupun menyusui, kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya saja. Adapun kalau dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janin yang ada di kandungannya atau mengkhawatirkan anak yang sedang dia susui, karena mungkin kalau dia berpuasa air susunya akan sedikit, maka yang seperti ini selain diwajibkan untuk mengqadha, dia juga diwajibkan untuk membayar fidyah, satu harinya 1 mud, seperti itu. Ya. Pertanyaan keempat, Ustadz, bagi orang yang punya hutang puasa dan belum mengqadhanya hingga datangnya Ramadan berikutnya, ya, apa hukumnya? Orang yang punya hutang puasa dan belum mengqadhanya sampai datang Ramadan berikutnya, ada 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau dia punya udzur, artinya dia punya alasan kenapa belum sempat untuk mengqadha, entah karena dia sakit atau yang lainnya. Yang seperti ini cukup dia nanti mengqadha saja di hari-hari setelah Ramadan itu, dan dia tidak terkena kewajiban untuk membayar fidyah. Berbeda kalau sebenarnya orang punya hutang tapi dia sengaja mengulur-ulur waktu sehingga sudah datang Ramadan tahun berikutnya dan dia belum sempat untuk membayar hutangnya, maka yang seperti ini selain daripada pertama dia berdosa, yang kedua dia harus segera mengqadha begitu Ramadan itu usai, dan yang ketiga dia dibebankan untuk membayar fidyah, seperti itu. Adapun yang kelima, Ustadz, apa hukumnya orang yang banyak tidur di siang hari bulan Ramadan? Banyak tidur di siang hari bulan Ramadan hukumnya makruh, ya, akan tetapi tidak sampai membatalkan puasa, meskipun tidurnya dari pagi sampai sore itu tidak sampai membatalkan puasa, hanya saja hukumnya adalah makruh, seperti itu. Yang keenam, Ustadz, bagaimana hukum orang yang sedang berpuasa ternyata di tengah-tengah waktu puasanya tersebut ia mengalami pingsan ataupun mabuk? Dalam hal ini ada perincian. Apabila pingsan tersebut diakibatkan oleh ulahnya sendiri, maka sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya membatalkan puasa. Sebagian lain mengatakan selama tidak berlangsung dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya tetap sah, seperti itu. Pertanyaan yang ketujuh, Ustadz, bagaimanakah status puasa orang yang di tengah waktu melaksanakan puasa tersebut mengalami gila walau hanya sebentar? Gila membatalkan puasa meskipun hanya sekejap. Jadi ketika orang sedang melakukan puasa lalu di siang hari dia gila meskipun itu sebentar, maka puasanya batal dan nanti harus diqadha, seperti itu. 8. Ustadz, bagaimana hukum puasa di tengah
di setengah terakhir bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Kalau Sya'ban sudah memasuki separuh yang kedua, maka kalian janganlah berpuasa. Dari situ ulama mazhab Syafi'i mengatakan berpuasa di separuh terakhir bulan Sya'ban hukumnya haram, kecuali kalau ada dua hal. Yang pertama, kalau disambung dengan hari sebelumnya, berarti disambung dengan hari ke-15. Hari ke-15 dia berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk puasa di hari ke-16, meskipun itu sudah memasuki di separuh terakhir atau separuh kedua bulan Sya'ban. Atau yang kedua adalah dia punya wirid, kebiasaan untuk melakukan puasa sunnah. Misal dia memiliki kebiasaan untuk melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Nah, kalau dia sudah punya kebiasaan seperti itu, maka dia tidak apa-apa untuk melakukan puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban, seperti itu. Yang ke-9, Ustadz, apakah yang dimaksud dengan Yaumus Syak atau hari Syak, dan bagaimana hukum puasa pada saat itu? Hari Syak adalah hari ke-30 bulan Sya'ban, ketika malam sebelumnya sudah ada desas-desus orang yang sudah melihat hilal. Hanya saja belum diketahui siapa orang tersebut, atau diketahui orangnya hanya saja persaksiannya tidak diterima, sehingga menimbulkan keraguan apakah besoknya sudah masuk hari pertama bulan Ramadan ataukah belum. Nah, ini namanya hari Syak. Dan berpuasa di hari Syak itu hukumnya haram dan tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma yauma syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang puasa di hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan keharaman ini berlaku kecuali kalau orang tersebut punya kebiasaan puasa, misal Daud atau puasa Senin Kamis, maka dia tidak apa-apa berpuasa meskipun itu di hari Syak, seperti itu. Yang ke-10, Ustadz, apakah mencicipi makanan ataupun masakan bisa membatalkan puasa? Mencicipi masakan hukumnya makruh, kecuali kalau orang tersebut menghajatkan, dan dengan catatan tidak ada dari makanan tersebut yang ketelan. Kalau ada dari makanan tersebut yang tertelan, maka puasanya batal. Adapun kalau tidak, maka hukumnya makruh, kecuali kalau menghajatkan. Adapun kalau menghajatkan untuk mencicipi makanan tersebut, misal untuk mengetahui apakah garamnya sudah cukup apa belum, yang seperti itu nanti hukumnya tidak makruh. Yang ke-11, Ustadz, apakah asap rokok dari orang lain yang masuk ke hidung atau mulut kita akan membatalkan puasa? Kalau merokok itu sendiri membatalkan puasa. Adapun kalau menghirup asap rokok dari orang lain, apabila itu dilakukan dengan tidak sengaja, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Yang ke-12, Ustadz, bagaimana hukum bagi seorang perempuan yang mengalami keguguran dan mengeluarkan darah? Apakah juga bisa dihukumi sebagai wanita yang nifas? Perempuan kalau keguguran lalu keluar segumpal darah atau segumpal daging yang oleh seorang bidan dikatakan ini adalah calon anak, maka darah yang keluar setelahnya sudah dianggap sebagai darah nifas. Secara otomatis dia terkena pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang nifas, seperti itu. Ya, dan nifas itu minimalnya adalah 1 tetes dan maksimalnya adalah 60 hari. Maksimalnya adalah 60 hari dan seringnya adalah 40 hari, seperti itu. Yang ke-13 ini pertanyaan dari Abu Lutfi dari Bekasi. Ustadz, pengertian fisabilillah dalam penerima zakat bagaimana? Fisabilillah dalam zakat artinya golongan fisabilillah yang berhak untuk menerima zakat adalah para mujahidin, orang yang berperang di jalan Allah, yang mana dia tidak mendapatkan gaji dari diwan, artinya dia sukarelawan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang kafir, yang seperti ini yang dikatakan sebagai fisabilillah. Lalu apakah penyaluran dana zakat ke pembangunan fisik masjid atau pesantren apa diperbolehkan? Hal ini tidak diperbolehkan. Hal ini tidak diperbolehkan untuk disumbangkan ke masjid ataupun pesantren dan dianggap itu sebagai fisabilillah. Itu kurang tepat, karena fisabilillah sekali lagi itu adalah para mujahidin, orang yang berperang secara sukarelawan, artinya tidak menerima gaji dari pemerintah. Itu yang disebut dengan fisabilillah. Adapun untuk alokasi dana
ke masjid ataupun ke pesantren bisa melalui sedekah tatawwu yang lainnya, sedekah sunnah, alias diambil dari alokasi yang itu bukan zakat. Ya. Yang ke-14, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ada sebagian masjid atau musola yang tetap mengadakan sholat berjamaah maupun sholat Jum'ah, tapi jarak satu sama lain 60 cm sampai 100 cm. Adakah aturan atau petunjuk seperti itu? Terima kasih. Pada prinsipnya selama orang masih terkumpulkan dalam satu masjid, para makmum terkumpulkan dalam satu masjid bersama imam, maka sholat jamaahnya dianggap sah meskipun shafnya tidak rapat. Hanya saja ini hukumnya makruh dalam kondisi normal, dan kalau dihukumi dengan makruh nanti secara otomatis ada perbedaan pendapat apakah pahala sholat berjamaahnya tetap dia dapatkan atau tidak. Ini perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja dalam kondisi yang darurat, misal dikhawatirkan nanti terjadinya penularan seperti itu, ya bisa dikatakan nanti hukumnya tidak lagi makruh. Adapun terkait dengan hukum sholat jamaah, sekali lagi sholat jamaah tersebut tetap dihukumi sah, karena pada prinsipnya ketika imam dan makmum masih terkumpulkan dalam satu masjid, meskipun jarak antara imam dan makmum ataupun antara satu makmum dengan makmum yang lainnya itu berjauhan, maka sholat berjamaah tetap dianggap sah. Seperti itu. Ini adalah pertanyaan dari Bapak Wari dari Bekasi. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Iman Bekasi. Ustadz, kalau nanti seandainya masuk Ramadan masih belum boleh ke masjid untuk sholat tarawih, iktikaf, dan bahkan sholat id pun dilarang, bagaimana ya? Adapun terkait dengan sholat tarawih, maka tidak harus dilaksanakan di masjid. Seseorang boleh melakukan sholat qiyamul Ramadan meskipun di rumahnya bersama keluarganya. Ya, adapun kalau terkait dengan i'tikaf, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, dan memang ketika kondisinya darurat dan tidak memungkinkan untuk i'tikaf, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah menilai kita dengan niat kita. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Berikut pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.